Hajar Dewantara. Saya Risa Ameliani sebagai MC1. Saya Siti Halimah Sadia sebagai MC2. Saya Andis Agustina sebagai pembaca kronologi. Saya Yudi Wahyudi sebagai Ki Hajar Dewantara. Saya Sri Rahayu sebagai Gubernur Interbuk. Saya Nailatul Farah sebagai guru. Saya Anti Rustika sebagai Suryo Pranoto. Saya Astia Melowati sebagai Does Deker. Saya Nur Hamidah sebagai Cipto Mangunkusumo. Saya Iyar Yuniar sebagai Insinyur Soekarno. Raden Mas Suewardi Suryaningrat yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah seorang keturunan ningrat yang memiliki hak khusus untuk menempuh ilmu. Berbeda dengan pribumi yang lainnya pada masa itu. Setelah menamatkan sekolahnya, ia melanjutkan pendidikannya ke Stopia. Tapi beliau tidak lulus karena penyakitnya distopia. Ia bertemu dengan sahabatnya yaitu Cipto Mangunkusumo. Setelah itu, ia menjadi seorang wartawan dan penulis di berbagai surat kabar. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi seperti Budi Utomo dan Inswinde. Di sini beliau bertemu dengan Does Deker yang juga akan menjadi sahabatnya. Pada saat itu, Does Deker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo mengadakan sebuah pertemuan. Saya akan membentuk sebuah partai. Kalian harus ikut serta dalam pembentukan partai ini. Apa tujuan pembentukan partai ini? Betul itu, mengapa kita harus membuat sebuah partai. Jadi, partai yang dibuat ini bertujuan untuk mensetarakan kedudukan orang-orang keturunan Belanda dan orang-orang pribumi. Bagus, kalau itu saya setuju. Saya setuju, mari kita dirikan sebuah partai bersama. Akhirnya pada tanggal 25 Desember tahun 1912, Indices Party didirikan. Cipto Mangunkusumo tergesa-gesa berlari menuju Ki Hajar Dewantara dan Does Deker. Apakah kalian sudah mendengar beritanya? Ya, saya sudah mendengarnya. Pemerintah Hindia Belanda berencana mengumpulkan sumbangan dari rakyat seluruhnya untuk merayakan kemerdekaan Belanda atau Loh, bisa-bisanya mereka merayakan kemerdekaan Prancis, sedangkan mereka berada di sini. Betul itu, mereka sangat tidak tahu diri. Hajar Dewantara menyusun kata-kata untuk mengkritik pemerintah dan dipublikasikan ke media. Ia menyusun kata-katanya sampai pusing dan direvisi berkali-kali hingga selesai setelah beberapa kali penyuntingan. Setelah selesai menulisnya, tulisan Ki Hajar yaitu satu untuk semua tetapi semua untuk satu. Dan juga, seandainya aku seorang Belanda, dipublikasikan di Konetu Server atau The Express yang berisikan kritikan pedas kepada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Gubernur Interbuk pun marah dan menyuruh tentaranya untuk menangkap Ki Hajar Dewantara dan kedua temannya. kurang ajar sekali dia, tentara. Siap, Tuan! Tangkap Ki Hajar Dewantara, Does Deker, dan Cipto Mangunkusumo. Mereka akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Di sana, Ki Hajar bertemu dengan organisasi perkumpulan pelajar asal Indonesia yaitu Indices Perennial. Ki Hajar pun menghampiri mereka dan mengatakan sesuatu kepada mereka. Teman-teman, kita sebagai saudara sebangsa, kita harus memikirkan masa depan pribumi asal tempat kita. Sejak saat ini, Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk meningkatkan pribumi di bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara kembali ke kampung halamannya pada September 1991 dengan membawa RPC Akta atau Akta Eropa yang diketahui merupakan ijazah bernilai tinggi pada saat itu dan bertujuan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di sekitarnya. Saat berjalan-jalan, Ki Hajar Dewantara melihat ada bangunan sekolah tidak berpikir panjang. Ia pun menghampiri sekolahan itu. Sampai di sekolahan, terlihat seorang dua guru yang sedang istirahat duduk di kursi, yaitu Soerjo Pranoto dan satu guru lainnya. Permisi mas, maaf mengganggu istirahatnya, bolehkah saya mengajar di sekolah ini? Mereka berdua pun terkejut dengan kedatangan Ki Hajar Dewantara secara tiba-tiba. Soerjo Pranoto dan satu guru lainnya pun langsung menerima ajakan Ki Hajar Dewantara tanpa berpikir panjang karena sekolah itu juga butuh guru lain. Ya Ki, saya menerima mengajar di sini. Ya Ki, kita juga
kasih Mas. 3 tahun kemudian. Sepertinya pengalaman mengajar saya sudah cukup. Saya mau izin mundurkan diri. Lalu kemana kamu mau pergi? Saya akan membangun sekolah untuk anak-anak menimba ilmu di sini. Oh ya udah kalau begitu Ki. Terima kasih Bu. Pada 3 Juli 1922, beliau meresmikan perguruan Taman Siswa Yogyakarta. Sistem pendidikan yang dibuatnya digunakan hingga kini, bersama slogannya yaitu Tuturi Handayani. Beliau menjadi salah satu ikon pendidikan karena jasanya. Setelah kemerdekaan, Terima kasih Ki, berkat jasa Anda di bidang pendidikan, kita bisa menyertakan pendidikan rakyat kita dengan bangsa Belanda. Anda saya lantik menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Selain itu, kami nobatkan Anda gelar sebagai pengelolaan pendidikan. Dan tanggal lahir Anda kita rayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Baik Bu, saya akan menjalankan tugas dengan sepenuh hati. Semenjak saat itu, pada tanggal 2 Mei, setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Pendidikan untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara. dan begitulah cerita singkat tentang Ki Hajar Dewantara. Sekian dari kelompok kami, kurang